Saudara-saudari, sekali lagi marilah kita mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, sebagai manusia biasa, memang kita memerlukan terang Kristus di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang amat mengherankan, walaupun kita memerlukan terang Yesus, tetapi kadangkala kita lebih suka untuk memilih kegelapan daripada terang. Kenapa? Karena jarang sekali atau sukar sekali bagi kita untuk mengikuti ajaran-ajaran Yesus. Inilah yang diperkatakan di dalam Injil pada hari ini. Manusia lebih menyukai kegelapan. Di sini juga, saudara dan saudari, kita harus ingat bahwa apa sahaja peristiwa yang mengecewakan, yang menyedihkan, yang menolak kita itu kadangkala dapat membuat kita jauh daripada Yesus. Karena kita menyangkakan bahwa Yesus itu tidak pernah hadir dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga harus ingat bahwa segala peristiwa itu kadangkala dapat membuatkan kita lebih dekat dengan Yesus. Karena kita mengetahui mungkin segala apa yang berlaku itu ada kesilapan kita. Karena kita jauh daripada Dia. Mungkin daripada segala kesilapan yang telah kita lakukan itu mengajar kita untuk lebih percaya. Mengajar kita untuk taat kepada ajaran-ajaran Yesus. Mengajar kita untuk mendekatkan diri dengan gereja. Tetapi ada juga di antara kita, seperti yang saya katakan sebentar tadi, yang menyalahkan gereja, yang menyalahkan Yesus, dan sebagainya. Dan di dalam pembacaan Injil pada hari ini, kita dapat mendengar bagaimana para murid Yesus ditangkap dan dipenjara. Tetapi malaikat Tuhan telah melepaskan mereka dan menyuruh mereka untuk memberitakan kabar gembira di bait Allah. Nah, saudara dan saudari, inilah yang harus kita lakukan di dalam diri kita. Kita harus menjadi seperti pengikut-pengikut Yesus untuk menyebarkan kabar gembira Yesus.
Walaupun kita dihina, walaupun kita dihakimi, kita harus percaya bahwa Yesus sentiasa bersama-sama dengan kita. Dan misi kita adalah untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada semua orang. Dan inilah juga yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus. Dia datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan, untuk menyebarkan kasih-Nya kepada kita semua di dunia ini. Kita tahu Allah telah ditolak oleh manusia, oleh kita semua. Tetapi Allah sentiasa memberikan kasih-Nya melalui Yesus. Yesus dapat menunjukkan kasih Allah di dalam dirinya kepada kita semua. Melalui kematian Yesus di salib itu juga kita dapat melihat betapa besarnya kasih Allah. Sehingga kan Dia mengorbankan anaknya yang tunggal bagi keselamatan kita. Jadi dan saudara dan saudari, jika kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita harus memberikan kasih kita kepada semua orang, kepada mereka yang memerlukan kasih Allah ini. Kita harus tunjukkan kasih Allah itu di dalam diri kita, melalui perbuatan kita, melalui percakapan kita. Jadi sekali lagi saudara dan saudari, marilah pada saat ini kita memberikan kasih Allah itu, kasih Yesus itu kepada semua orang yang kita jumpa pada hari ini. Amin.